Selamat mendengarkan Pendekar Harimau Suci. Kita masuki bab Kualitas Tulang, episode 2. Zoyu duduk di kamarnya, kemudian membuka kitab Harimau Menguasai Gunung. Zoyu membaca bagian pertama kitab tersebut dengan cermat. Setelah membaca dengan penuh perhatian, Zoyu mengerutkan keningnya. Bagian pertama kitab tersebut menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menaikkan tingkat tulang seorang pendekar. Menurut kitab tersebut, kualitas tulang dibagi menjadi dua, yaitu tulang serigala dan tulang harimau. Tulang serigala dibagi menjadi 5, yaitu tulang serigala kuning, serigala hitam, serigala angin, serigala putih, dan terakhir tulang serigala perak. Selanjutnya, tingkat yang lebih tinggi dari kualitas tulang seorang pendekar adalah tulang harimau. Kualitas tulang ini dikatakan sangat langka di dunia persilatan Kekaisaran Song, dan yang memiliki kualitas tulang harimau ini dikategorikan sebagai seorang jenius. Tulang harimau dibagi menjadi 5, yaitu tulang harimau muda, harimau buas, harimau besi, harimau emas, dan yang tertinggi adalah harimau giok. Ada juga yang menyebutnya kualitas tulang ini disebut tulang naga. Hanya saja, sumber pengetahuan tentang tulang naga sangat sedikit. Jadi, para pendekar sepakat bahwa kualitas tulang tertinggi adalah tulang harimau giok. Sebagian besar para pendekar yang telah membuat nama di dunia persilatan hanya memiliki kualitas tulang serigala putih dan serigala perak. Untuk kualitas tulang harimau giok sendiri, dikatakan hanya muncul 1000 tahun sekali. Sangat jarang ditemukan, karena kualitas tulang tersebut tidak diturunkan berdasarkan pengaruh keturunan. Bisa jadi, bahkan keturunan petani juga mendapatkan kesempatan memiliki kualitas tulang tersebut. Itulah yang menyebabkan hampir tidak pernah terdengarnya seorang pendekar dengan kualitas tulang tersebut. Dikarenakan ketika kualitas tulang itu didapatkan oleh seseorang yang awam tentang dunia persilatan, bakat tersebut akan menjadi sia-sia. Dikatakan ada sebuah legenda yang pernah beredar dan beberapa buku sastra kuno bahwa pernah ada seorang pangeran suatu kekaisaran yang memiliki keberuntungan luar biasa dengan mendapatkan kualitas tulang harimau giok. Pangeran tersebut menjadi pahlawan yang menyelamatkan jutaan nyawa manusia pada saat era kehancuran tiba, di mana ia bertarung dengan iblis selama 20 hari 20 malam dan berhasil membinasakan iblis tersebut hingga akhirnya disebut-sebut sebagai pahlawan era yang dikenal sebagai pendekar Kaisar Naga, Li Wang. Namun sayang, Li Wang menghilang setelah pertarungan itu berakhir dan tidak pernah muncul kembali. Menurut Ming An, Zoyu memiliki kualitas tulang harimau muda. Itulah faktor terbesar kenapa ia sangat berbakat. Menurut guru, aku punya kualitas tulang harimau muda. Dan dikatakan dalam kitab ini bahwa jika seseorang memiliki kualitas tulang harimau giok, ia akan bisa mencapai puncak dunia persilatan. Aku hanya perlu meningkatkan tulangku sebanyak 4 kali agar bisa mendapatkan tulang tertinggi. Aku harus mempunyai kualitas tulang ini agar dapat membanggakan guru dan melindungi semuanya suatu saat nanti. Zoyu mengepalkan tangan kecilnya. Semenjak ia mengetahui situasinya, Zoyu bertekad menjadi yang terkuat agar dapat membanggakan dan melindungi gurunya suatu hari nanti. Dikarenakan ia tidak tahu siapa dan di mana orang tuanya, maka dari itu, Zoyu sudah menganggap Ming An dan Yulian sebagai orang tuanya. Menurut kitab ini, untuk meningkatkan kualitas tulang seorang pendekar, harus didukung oleh sumber daya yang memiliki khasiat meningkatkan kualitas tulang, seperti ginseng air dan ginseng darah. Untungnya, aku selalu diberikan sumber daya tersebut oleh guru. Zoyu tersenyum cerah. Memang benar, Zoyu selalu diberikan rebusan ginseng air setiap malam dan ginseng darah setiap pagi. Zoyu sendiri tidak tahu dari mana gurunya mendapatkan sumber daya yang seakan tidak terbatas itu.
Yang ia tahu pasti bahwa setiap bulan akan ada yang mengantarkan semua sumber daya tersebut. Zoyu sempat bertanya pada Ming An dari mana mendapatkan sumber daya itu dan kenapa hanya diberikan kepada dirinya. Mengingat harga sumber daya yang sangat tinggi, satu ginseng air sendiri bernilai 60 keping emas dan ginseng darah bernilai 40 keping emas. Setiap bulan setidaknya akan dikirim masing-masing sekitar 100 ginseng. Jadi, kira-kira gurunya harus mengucurkan uang sebanyak 10.000 koin emas dalam satu bulan. Uang sebanyak itu sangat menakutkan bagi Zoyu. Nilai itu setara dengan pendapatan sekte kecil selama 2 bulan. Saat Zoyu menanyakan kenapa hanya demi dirinya, Ming An mengeluarkan uang sebanyak itu. Zoyu sendiri sadar pasti ada orang yang tidak bisa menerima hal ini. Namun setelah mendengar pertanyaan Zoyu, Ming An hanya menjawab bahwa sumber daya tersebut dibeli khusus untuknya, dan Ming An berkata bahwa uang tersebut bukan berasal dari pendapatan sekte. Jadi, Ming An meminta Zoyu tidak memikirkan lebih jauh perihal sumber daya. Jika mengkonsumsi rebusan ginseng air dan ginseng darah, khasiatnya menurun sampai setengahnya. Agar dapat mencapai kualitas tulang harimau giok dengan cepat, aku harus mencoba mengkonsumsi secara langsung. Tapi, apakah tubuhku mampu menanggungnya jika mengkonsumsi dengan disertai ilmu ini? Zoyu menggertakkan giginya. Kalau tidak dicoba, siapa yang tahu? Terima kasih sudah mendengar. Jangan lupa like, komen,